pemohon banding nampaknya tidak, penggugat nampaknya tidak hadir, kemudian menyampaikan pesan lewat chat ya. Betul ya, pemohon banding ada yang hadir nggak? Tidak ada kan ya? Tidak ada ya. Baik, majelis bacakan terlebih dahulu pesan lewat chatnya ya, sehingga nanti bisa dituangkan juga dalam berita acara. Yang terhormat Majelis Hakim 14A sehubungan dengan surat tugas kuasa hukum tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan SEMA nomor 7 tahun 2012. Dengan hormat kami menyampaikan bahwa kami tidak dapat menghadiri persidangan hari ini. Perlu kami tegaskan berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sistem beracara di pengadilan pajak wajib menyesuaikan dengan ketentuan Mahkamah Agung termasuk berpedoman pada SEMA nomor 7 tahun 2012. Lanjut. Mana tadi lanjutannya? Namun demikian, apabila majelis hakim berpendapat bahwa legal standing kuasa hukum tergugat tetap sah, tindakan majelis hakim tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kode etik hakim dan berpotensi menjadi dasar kami untuk melakukan upaya hukum berupa pengaduan ke KY, pengaduan ke MA, dan 3 gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Jakarta Pusat. Kami juga kami juga akan menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan terkait hal tersebut. Mohon izin majelis hakim sesuai permintaan majelis pada sidang sebelumnya kami telah mengupload tanda terima SKP STP tanggal 29 April 2025 pada e-tax code sesuai agenda sidang selanjutnya yaitu agenda penggugat. Kami akan menyampaikan pernyataan tertulis atas bukti tersebut pada sidang berikutnya tanggal 24 September 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian majelis kami. Maaf, dengan demikian kami sampaikan atas perhatian majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Baik, itu ya. Ada lagi? Cukup ya. Jadi seperti itu pernyataan dari penggugat melalui message Zoom. Baik, dari tergugat karena sidang hari ini agendanya dari tergugat, silakan. Apa yang disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang pertama ingin kami sampaikan terkait surat tugas yang tadi dipersoalkan oleh penggugat. Kami sampaikan bahwa surat tugas yang diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 0 tahun 2012. Sebagaimana kami sampaikan di penjelasan tertulis kami Yang Mulia. Di situ ada ya penjelasan tertulisnya, Bu? Ada Yang Mulia, sudah ada di situ. Oke. Terus terkait dengan kan sesuai dengan SE berapa 65 itu ya, Bu ya? 07 SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 07 tahun 2012 untuk di internal kami sesuai SE 65. Oke. Baik, nggak apa-apa. Yang penting penjelasan tertulisnya sudah ada, Bu. Sudah ada Yang Nah, Mulia. lanjut ke masalah berikutnya, Pak. Untuk berikutnya yang akan kami sampaikan terkait formal Yang Mulia, karena ada beberapa catatan di kami terkait gugatan dari penggugat. Yang pertama bahwa surat yang diajukan oleh penggugat ini melebihi jangka waktu 30 hari sejak tanggal terima surat. Karena surat tersebut diterima penggugat pada tanggal 14 Februari 2025, bukan 29 April 2025. Tergugat, dalam hal ini KPP Pratama Singosari, mengirimkan surat yang digugat melalui pos tercatat pada tanggal 14 Februari 2025 dengan resi pos P250 dan seterusnya ke alamat pengiriman Jalan Industri Migas nomor 88A sesuai dengan alamat penggugat di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Alamat tersebut juga sesuai dengan alamat kantor penggugat dalam akte notaris Endang Mediwati nomor 7 tahun 2022. Untuk bukti register pengiriman posnya juga sudah kami screenshot di penjelasan tertulis kami Yang Mulia. Berdasarkan tracking resi pos diketahui bahwa surat yang digugat tersebut tidak dapat disampaikan dengan keterangan kantor penggugat tutup pada tanggal pengiriman surat.
yaitu tanggal 15 Februari 2025, 17 Februari 2025, dan 18 Februari 2025. Bahwa terdapat indikasi unsur kesengajaan dari penggugat untuk menolak surat-surat yang disampaikan tergugat. Berdasarkan riwayat kegiatan dan pengiriman surat-surat dalam rangka pemeriksaan, penggugat yang pada awalnya kooperatif, kemudian berubah dan beberapa kali sengaja tidak merespon email maupun WhatsApp, serta menolak surat-surat dari KPP Pratama Singosari. Akibatnya, komunikasi antara penggugat dan tergugat selama proses pemeriksaan sampai dengan Pak diterbitkan. Bu, sebelum ke situ, jadi SKP-nya kan dikirimkan tanggal 14 Februari. Tuh. Pada kenyataannya kan itu kembali lagi ya Bu ya, walaupun di situ di resinya disebutkan bahwa karena kantor tutup ya. Ya, Nah, terus dikirim lagi tanggal 29. Jadi setelah Kempos, ya. akhirnya pada tanggal 29 April 2025 dikirim langsung kepada penggugat. Sudah diterima ya Bu ya. Ya, sudah. Nah, sebelum dikirim langsung itu Bu, ada upaya pengiriman lain nggak? Selain melalui pos, kami juga menyampaikan pemberitahuan melalui WhatsApp maupun email. Tapi tidak ada Memberitahukan maksudnya, memberitahukan bahwa surat sudah dikirim. tapi tidak mengirimkan suratnya kan? Hanya memberitahukan saja bahwa surat dikirim melalui pos. Ya, SKP-nya dikirim melalui pos. betul. Tapi SKP-nya sendiri, salinannya tidak dikirimkan melalui sarana itu. Dikirimkan pertama yang kemudian Kempos tadi yang mulia. Iya, Ya. nggak melalui WhatsApp tadi itu kan sebenarnya hanya memberitahukan saja Bu ya. Tidak mengirimkan filenya maksud majelis. Ya, hanya belum. Jadi yang Oke. pertama karena Kempos, kemudian pada saat selanjutnya sebelum mengirimkan secara langsung sudah memberitahukan baik melalui WhatsApp maupun email. Mm-mm. Dan selain itu Hanya ya, penggugat pernah berkirim surat menanyakan tentang ketetapan tersebut. Jadi surat-surat tersebut apakah sudah diterbitkan atau belum secara tertulis. Jadi secara mengirimkan surat dikirim melalui pos 3 kali dan sudah kami jawab seluruhnya, tapi semua jawaban kami ditolak suratnya. Jadi surat pos yang kami kirimkan kepada penggugat tentang jawaban atas pertanyaan penggugat dikembalikan melalui pos dengan keterangan ditolak oleh si penerima. 3 kali. itu surat yang mempertanyakan SKP itu adanya setelah tanggal 29 ya, April ya, atau sebelum itu Bu? Sebelum. Jadi setelah Kempos, sebelum dikirim secara langsung. Oke, berarti sempat mempertanyakan. Oke, baik. Mempertanyakan tapi hanya lewat surat tertulis. Hmm. Sedangkan kami juga sudah berusaha untuk menjelaskan juga melalui WhatsApp maupun email, tapi tidak ada tanggapan. Ketika surat jawaban atas pertanyaan penggugat kami jawab juga melalui tertulis, ditolak oleh penggugat. Dikirim, jadi ketika dikirim keterangan posnya ditolak oleh penggugat. Oh, memang tertulisnya ditolak. Iya betul, ditertulis. Kami di penjelasan tertulis kami sudah kami sampaikan di situ Oke. buktinya yang mulia. Oke. Jadi ini berlaku untuk seluruh sengketa ya Bu ya? Betul. Baik, baik. Oke, itu terkait jangka waktu 30 hari ya. Ada lagi Bu terkait yang 30 hari itu? Terkait formal jangka waktu? Kalau tentang jangka waktu cukup yang mulia. Oke, yang kedua terkait STP Bu. STP ini menurut tergugat kan bukan objek gugatan ya. Gimana? Betul yang Kan mulia. Jadi ada tambahan catatan kami karena di sini ada 7 berkas sengketa dan 3 diantaranya merupakan surat tagihan pajak. Menurut kami sesuai pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP, STP bukan merupakan objek gugatan.
Karena yang pertama, STP tidak berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan lainnya sehingga tidak masuk dalam pengertian objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP. Kemudian yang kedua, sesuai pasal 1 angka 15 Undang-Undang KUP, STP bukan merupakan surat ketetapan pajak. Ini bila yang menjadi dasar gugatan adalah pasal 23 ayat 2 huruf Hmm. D Undang-Undang KUP. Sehingga STP bukan termasuk objek gugatan. Demikian yang mulia. Oke, baik. Itu ya. Kemudian yang berikutnya. Mungkin hal lain yang ingin kami tambahkan terkait surat gugatan, kalau diizinkan yang mulia. Jadi Mm-mm. ada tambahan lagi bahwa menurut kami gugatan yang disampaikan penggugat ini tidak jelas karena baik posita maupun petitum penggugat tidak sesuai dengan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP. Pada Mm-mm. angka Romawi 1 halaman 1 surat gugatannya, penggugat Mm-mm. menyampaikan bahwa penggugat mengajukan gugatan atas surat akuo berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUP yang Mm-mm. bahwa gugatan wajib pajak terhadap penerbitan surat ketetapan pajak yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dan seterusnya. Bahwa sesuai amanat pasal 13 ayat 66 Undang-Undang KUP, prosedur atau tata cara penerbitan SKP surat ketetapan pajak telah diatur melalui PMK 80 tahun 2023 tentang tata cara penerbitan SKP dan STP. Selanjutnya, pada angka Romawi 3 halaman 7 surat gugatannya, penggugat menjelaskan bahwa pokok sengketa justru tentang proses tata cara pemeriksaan. Kemudian pada bagian akhir gugatannya, penggugat menyampaikan petitum bahwa pemeriksaan dilakukan tanpa SPHP dan pembahasan akhir serta pembatalan SKP akuo. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya sama sekali tidak menjelaskan prosedur atau tata cara penerbitan SKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUP sehingga menyebabkan gugatan ini menjadi kabur. Mungkin hanya itu yang mulia yang tentang Oke, baik. Terkait itu. Baik, sekarang terkait alasan-alasan gugatannya yang disampaikan oleh penggugat, gimana, Bu? mungkin tentang alasan-alasan yang disampaikan penggugat kami belum bisa menanggapi secara rinci satu persatu yang mulia. Tapi secara Ya, garis gini aja, Bu. Yang paling penting menurut majelis dua hal yang harus disampaikan oleh tergugat terkait dengan penyampaian SPHP dan pelaksanaan pembahasan akhir ini bisa dijelaskan, nggak? baik yang mulia. Bahwa menurut kami, dari catatan kami surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sudah disampaikan kepada penggugat. Diterima oleh Tergugat, penggugat atau tidak? mohon izin yang mulia, Diterima oleh penggugat SPHP-nya? tidak diterima karena memang sengaja tidak diterima yang mulia. Boleh kami kronologinya boleh kami Ya, ceritakan. silakan. Tergugat sudah melakukan upaya optimal untuk menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan kronologi sebagai berikut. Pada tanggal 11 Desember 2024, tergugat menyampaikan informasi melalui WhatsApp ke nomor atas nama Justinus Wibowo Saputro, yang adalah direktur, Mm-mm. bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember jam 10 akan menyampaikan SPHP secara langsung ke alamat usaha penggugat. Mm-mm. Di sini WhatsApp sama sekali tidak ada tanggapan. Kemudian Mm-mm. pada hari Kamis tanggal 12 Desember jam 10 sesuai surat tugas, tergugat menyampaikan SPHP secara langsung. Namun Mm-mm. sesampainya di lokasi penggugat, tergugat tidak dapat bertemu dengan penggugat. Mm-mm. Tergugat ditemui oleh Pak Lukas, pegawai penggugat. Tergugat menanyakan keberadaan Pak Justinus dan Bu Lorentina, tapi Pak Lukas menyatakan tidak tahu. Tergugat melakukan panggilan telepon dan WhatsApp ke nomor atas nama Bapak Justinus, tapi tidak mendapatkan jawaban. Sebagai upaya berikutnya, tergugat minta Pak Lukas untuk menerima dan meneruskan SPHP tersebut kepada Pak Justinus, tapi yang bersangkutan menolak untuk menerima dan meneruskan SPHP tersebut pada Pak Justinus. Mm-mm.
Kemudian pada tanggal 19 Desember 2020, Berarti waktu itu Ibu SPHP-nya tidak tersampaikan ya? pada Karena tanggal ditolak. pada saat penugasan secara langsung itu tidak Mhm. kami sampaikan. Oke, Kemudian terus? selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2024 tergugat menyampaikan SPHP dengan 3 cara. Mhm. Pertama berupa hard copy melalui pos tercatat Mhm. ke alamat penggugat di Jalan Industri Masjid Barat, Mhm. dan berdasarkan tracking surat tersebut telah diterima tanggal 20 Desember 2024. Mhm. Kemudian selain itu kami juga mengirimkan soft copy melalui WhatsApp ke nomor atas nama Bapak Justinus Wibowo Saputro dan telah Mhm. terkirim pada tanggal 19 Desember 2024. Selain itu kami juga mengirimkan melalui email ke alamat email resmi penggugat Mhm. dan telah terkirim pada tanggal 19 Desember 2024. Mhm. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 tergugat menerima surat dari PT Matahari Surya Mitra Pangan penggugat dengan nomor resi sekian yang isinya adalah SPHP yang dikirim oleh tergugat sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 tanpa keterangan apapun dari penggugat. Jadi isinya hanya SPHP surat tersebut. Jadi SPHP-nya dikembalikan. Betul, Yang Mulia. Baik, baik. Berdasarkan hal tersebut, maka tergugat membuat berita acara penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 4 PMK 17 tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan. Oke. Sekian Yang Mulia. Kemudian terkait pembahasan akhirnya gimana? Baik, untuk pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tergugat juga sudah melakukan upaya optimal untuk memberikan hak hadir dalam Mhm. pemeriksaan akhir dengan kronologis sebagai berikut. Yang pertama, surat undangan diterbitkan tanggal 27 Desember 2024 untuk mengundang penggugat hadir tanggal 2 Januari 2025 pukul 9 di kantor pelayan pajak Pratama Singosari. Tergugat menyampaikan surat tersebut melalui pos ke alamat Jalan Industri Mandit Barat sesuai alamat penggugat. Kemudian berdasarkan tracking, surat tersebut gagal disampaikan oleh petugas pos dengan keterangan kantor tutup. Mhm. Kemudian selain itu kami juga menyampaikan soft copy melalui WhatsApp ke nomor atas nama Bapak Justinus juga direktur Mhm. dan melalui email ke alamat email resmi penggugat. Surat panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan akhir juga telah diterbitkan tergugat untuk mengundang penggugat menghadiri pembahasan akhir tanggal 2 Januari pukul 9 di KPP Pratama Singosari. Tergugat menyampaikan surat tersebut melalui pos tercatat dan lagi-lagi gagal terkirim dengan keterangan ditolak oleh yang bersangkutan. Mhm. Dan pada tanggal ada 3 kali pengiriman, kemudian Mhm. tiga-tiganya keterangannya sama, ditolak yang bersangkutan. Oke, yang pertama tadi kantor tutup. Kalau ini ditolak yang Betul, bersangkutan. iya. Keterangan jadi kembali ke kami dengan Hmm. keterangan ditolak yang bersangkutan. Tapi secara informal tadi menyampaikan melalui email dan Betul. apa WhatsApp sudah kan ya dilakukan. Ya, semua sudah kami lakukan. Itu pun di emailnya kami juga sudah lengkapi bahwa sebelumnya kami juga sudah mengirimkan secara pos. Mhm. Itu yang mulia. Oke. Dan akhirnya penggugat tidak menghadiri pembahasan akhir pemeriksaan tanggal 2 Januari sebagaimana undangan. Bentar, Sehingga berarti menurut tergugat, penggugat sebenarnya tahu tanggal pelaksanaan pembahasan akhir itu. seharusnya tahu yang mulia. Oke, Karena baik, lanjut, Pak. ini adalah email aktif milik penggugat Hmm. yang terdaftar Hmm. resmi di kami. Oke, lanjut. Ya, sehingga pada tanggal 2 Januari penggugat tidak hadir pada berita acara pembahasan akhir sehingga penggugat tidak memanfaatkan hak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kemudian pemeriksa membuat dan menandatangani dokumen berita acara sesuai ketidakhadiran penggugat dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Seluruhnya sudah kami screenshot di penjelasan tertulis kami. Hmm. Pak. Ya.
Demikian. Nah, tidak hadirnya di pembahasan akhir itu konsekuensi hukumnya apa? Dianggap hadir Yang Mulia. Dianggap sudah terlaksana. Nggak terkait dengan disetujui atau tidak disetujuinya koreksi terbanding itu gimana? Dianggap menyetujui. Ada ketentuannya, Ibu? Ada Yang Mulia. Dianggap menyetujui ya. Betul. Kenapa tidak dianggapnya harus, kalau majelis nih, kalau dia nggak datang, berarti tanda tidak setuju mungkin, Bu. Kalau memang tidak setuju, mekanismenya sebenarnya di pembahasan Hah? akhir dia bisa tanda tangan tidak setuju. Oke. Jadi ada memang ada prosedur ketika wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, bisa dengan surat tanggapan katanya Mhm. menanggapi itu, dan itu sudah kami sampaikan pada saat pemberitahuan hasil Ya. pemeriksaan. Bisa Oke. juga melalui pada saat pembahasan tanda tangan tidak setuju. Baik. Baik. Pada akhirnya kan SKP STP-nya disampaikan atau sudah diterima tanggal 29 April ya, paling tidak menurut pemohon seperti itu. Betul. Nah, Mohon. pemohon banding melakukan upaya hukum apa selain gugatan? Penggugat melakukan upaya hukum apa selain gugatan? Selain gugatan, sebenarnya pemohon banding sudah pernah mencoba, menurut catatan kami, mencoba menyampaikan permohonan keberatan Yang Mulia. Jadi ini terkait Penggugat. materi karena mereka mengajukannya keberatan. Tapi Mhm. oleh sistem kami tidak dapat diterima mengingat Mhm. pemeriksaan ini WP dianggap setuju sedangkan tunggakan belum dibayar oleh penggugat. Hmm. Karena dianggap setuju berarti ya kehilangan haknya untuk mengajukan keberatan gitu ya, Bu ya. Oke, baik. Pasal 36 tidak ada. Tidak ada Yang Mulia. Baik, baik. Baik, kemudian ini kan ada sengketanya ada 7, Bu ya. Nah, terkait dengan surat teguran yang menjadi yang juga digugat oleh penggugat ini kelanjutan dari yang SKP STP ini ya, Bu ya? Betul, kelanjutan dari Oh, SKP ini Yang Mulia. oke, baik. Dan dapat Kemudian, kami oh, nah, dan dapat kami gimana, Bu? sampaikan Yang Mulia, jadi eh, pada saat pemeriksaan ini kan pemeriksaan tahun 2020. Hmm. Sebelumnya wajib pajak juga penggugat juga diperiksa tahun pajak 2019. Hmm. Sebenarnya pada saat pemeriksaan 2019 itu wajib pajak penggugat masih kooperatif. Hmm. Baru pada saat pemeriksaan tahun pajak 2020 komunikasi pertama pada tanggal 22 Februari 2024 pada saat pemeriksa menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan dengan memberikan surat panggilan dalam rangka Hmm. pemeriksaan, baik melalui WhatsApp ataupun surat itu, penggugat masih merespon dan itu adalah Hmm. respon terakhir. Setelah itu baik email maupun WhatsApp sama sekali tidak ada Jadi tanggapan. yang terakhir itu kapan, Bu? 22 Februari 2024. Oke, itu pada saat awal pemeriksaan, Ibu ya? Betul, awal pemeriksaan untuk tahun pajak 2020. Kalau sengketa gugatan yang telah dicukupkan itu kan surat teguran yang dibatalkan itu. Betul. Itu ada kaitannya dengan sengketa ini nggak? Ya, itu tahun pajak 2000. 2019. Ya. Oke, baik tidak ada hubungannya. Baik, ya ya. Oke, ada lagi Bu? Satu lagi yang ingin kami sampaikan Yang Mulia, bahwa Iya. menurut kami gugatan penggugat adalah prematur karena posita pelanggaran prosedur pemeriksaan yang berujung petitum pembatalan hasil pemeriksaan sebenarnya telah diatur secara jelas dalam pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP dan Mm-mm. merupakan wewenang Direktur Jenderal Pajak. Eh, Mm-mm. Faktanya, penggugat belum pernah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih Ibu. Baik, ya karena tidak pemohon atau penggugat tidak hadir, majelis tidak bisa mempertanyakan. Namun agenda berikutnya nanti dari pemohon ya atau penggugat mudah-mudahan hadir dan sepertinya akan menghadirkan
ahli ya. Baik, ada lagi yang mau sampaikan tergugat? Cukup? Sudah cukup. Iya. Baik. Baik, sidang ditunda ke tanggal 28 September 2025 dengan agenda dari tadi oh, maaf, agenda sidang ditunda ke tanggal 24 September ya 2025, agendanya dari penggugat, dan sidang hari ini ditutup. Terima kasih Yang Mulia.